Oke, selamat pagi. Sudah jam 8 ya. Selamat pagi Bu, izin Bu. Izin Bu, selamat pagi Bu, Bu, izin Bu. selamat pagi Bu, izin Bu. Apa kabar pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu, izin Bu. Izin Bu, sehat-sehat Bu, izin Bu. Sehat Bu. Kapan cuti? Belum Harus tahu ada Bu. kabar Izin bahagia. Bu, sehat, belum ada informasi Bu. Tapi yang pasti kita ujian akhir, kan cuti itu harus ujian akhir dulu toh. Ujian akhir itu kapan? Izin Bu siap tanggal 19 Bu. Izin Bu, siap tanggal 19 Bu, izin Bu. Tapi kan ada perubahan. Siap Bu, perubahan terakhir tanggal 19 Bu. Masa? Ini perubahan jadwal pelaksanaan ujian akhir semester. Oh iya, maksudnya mulainya ya 19 ya. Ya, Bu. Tapi untuk mata kuliah kita kan tanggal 21 ya. 21 Juli. Berarti minggu depannya lagi ya. Minggu depan tuh kan tanggal 12. Sekarang tanggal 5. Iya betul ya, tanggal 12. Berarti minggu depannya lagi. Kalau minggu depan itu minggu tenang kali ya. Masih ada perkuliahan atau udah minggu tenang? Minggu tenang aja ya. Siap Bu, izin Bu. Ya, jadi mempersiapkan diri untuk, karena materi kita juga udah selesai sih minggu ini ya. Jadi mudah-mudahan jangan lupa ya modulnya dibaca. Jadi dari modul itu juga nanti materi ujian ya akan diinginkan. Oke, materi kita pagi ini melanjutkan yang kemarin ya, terkait dengan isu-isu dan kebijaksanaan kependudukan ya. Kemarin itu kebijakan kependudukan juga dikaitkan dengan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Oke, sekarang saya mau ada yang ada yang memberikan pendapatnya. Saya tunjuk orangnya. Bukan saya tunjuk deh. Saya ini dulu. Saya undi orangnya. Coba kita undi ya. Ini yang kelas F4. Waduh, ketua kelas ini. Ketua kelas coba sampaikan pendapat dan opininya mengenai bonus demografi. Apa yang Anda pahami? Abdillah tadi ya, namanya yang muncul Abdillah. Nggak sengaja. Siap Abdillah Bu. Ya, Abdillah. Mangga Abdillah, silahkan. Tadi namanya yang keluar. Abdillah. Oke, silakan. Abdillah sudah hadir atau belum? Abdillah? Izin Bu siap. Izin Bu sudah siap Bu, izin Bu. Cuma Oke. belum join Bu sama Samsul Bu. Ya, nggak apa-apa, join. Nggak Bu. masalah. Yang penting Abdillah tolong ceritakan. Ini kan sudah persiapan. Dan kemarin Abdillah bonus demografi dapat nilainya 100 loh. 100 kuisnya ya, nggak ada keliru. Dan sekarang barusan diundi namanya keluar. Oke, memang Abdillah yang harus mewakili untuk menceritakan mengenai bonus demografi dan kira-kira kebijakan apa yang sudah pemerintah lakukan menurut observasi dan pengamatan saudara selama ini dalam rangka menghadapi bonus demografi. Silakan Abdillah. Izin Bu, izin perkenalkan diri, nama Muhammad Abdillah, TP 310811. Izin Bu, izin menjawab terkait dengan bonus demografi. Izin Bu, pengertian daripada bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja Bu lebih banyak dibandingkan produk daripada penduduk yang tidak produktif Bu. Menurut saya di Indonesia belum terjadi bonus demografi Bu, karena
karena menurut saya jumlah penduduk tidak produktif lebih banyak daripada penduduk yang produktif, Bu. Dari mana datanya? Kalau dilihat ini kan sudah sangat tinggi. Kalau dilihat dari hasil bonus kemarin itu kan justru usia kalau tidak produktif itu kan di bawah 15 tahun ya, karena produktif itu 15 sampai 64. Kalau dilihat dari hasil sensus penduduk 2020 kemarin kan justru generasi Y dan generasi Z itu mendominasi di usia produktif gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah masuk bonus demografi walaupun belum mencapai puncak ya. Nanti puncaknya itu sekitar tahun 2030. Tapi kita sekarang sudah masuk di bonus demografi mulai dari tahun 2020 ya. Itu sudah masuk di bonus demografi. Jadi sebenarnya kalau diukur dependensi rasio itu sebenarnya sudah relatif lebih kecil karena usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif ya. Kita sudah mulai masuk, hanya belum mencapai puncak ya. Puncaknya nanti kan di 2030, makanya diharapkan 2045 itu menjadi Indonesia emas. Harapannya kita bisa mencapai puncak lah kesejahteraan ya, karena kan usia produktif lebih tinggi itu artinya menanggung usia non produktif itu kan lebih sedikit. Nah, kalau dia semuanya bisa terserap di pasar kerja atau bisa jadi misalnya wirausaha gitu ya, nah itu kan pendapatan bisa lebih besar ya dibandingkan yang harus ditanggung. Nah diharapkan bisa saving. Nah saving ini juga diharapkan bisa jadi investasi dan bisa jadi juga mendorong perekonomian kita lebih baik. Nah salah satu negara yang sudah lebih berhasil itu kan Cina ya, makanya dia punya GDP nomor 2 paling besar di dunia setelah Amerika. Tapi kalau kemarin kita lihat video yang kemarin, karena bonus demografi ini kan bisa dua kemungkinan ya, bisa window to opportunity, jadi peluang kita untuk lebih sejahtera, atau door to disaster ya. Jadi bisa juga menjadi pintu bencana. Kalau ternyata usia produktif yang banyak itu, nah itu tidak kompetitif, tidak mandiri, misalnya tidak produktif, nah itu kan bisa menjadi unemployment menjadi tinggi, apalagi kemudian karena sebagian juga biasanya di usia sekolah juga ya, putus sekolah tinggi misalnya. Nah itu jadi bisa jadi angka kriminalitas bisa meningkat, perekonomian kita juga menjadi lebih. Nah salah satu negara yang kemarin katanya menghadapi bencana bonus demografi itu adalah India ya kemarin ya, yang menurut kemarin yang video yang kemarin ya. Oke lanjutkan Abdillah. Ya, Bu. Nanti silakan datanya dicek ya terkait data kependudukan. Oke, itu nanti bisa dilihat dari struktur berdasarkan usia. Karena biasanya kalau di piramida penduduk itu ada struktur berdasarkan usia dan juga jenis kelamin, ya. Oke, lanjutkan. Saya mau dengar pendapat yang lain. Atau saya dari Abdillah udah ya. Sekarang saya mau dari F5. Sebentar. F5. Hampir aja Francisco tadi ya. Iketut Aditya Teken. Hadir? Hadir Iketut? Halo? Iketut? Iketut hadir? Sudah hadir atau belum? Sudah hadir ya? Oke, saya ini lagi deh. Yang lain.
Izin Bu, izin menyampaikan Iketo Teken Dinas Ya. Dalam, Bu, izin Bu. Oh iya, oke. Tolong ketua kelas di ini kan di kolom chat ya, kalau ada yang dinas dalam itu ketua kelas yang ini kan ya. Izin Bu, siap Bu, izin Bu, Iketo Teken Dinas Dalam, Bu, izin Bu. Oktavia Hardiansari, Izin Bu, siap Bu. hadir? Izin Bu, siap hadir Bu. Oke. Nah itu tadi pertanyaannya tadi terkait dengan apa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah kita terkait dengan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, terutama yang kita sudah berada di era bonus demografi ini. Dan itu kan mulai dari persiapan sebenarnya ya, yang dari 10 tahun yang lalu pun pemerintah kita sudah mulai mempersiapkan ya. Oke, silakan. Siapa barusan tadi? Oktavia. Izin Bu, siap Bu. Ya, silakan. Menurut Oktavia, berdasarkan yang pengamatan Oktavia itu apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan menghadapi bonus demografi yang sudah dimulai sebenarnya ya di 2020 ini, yang diperkirakan puncaknya pada tahun 2030. Nanti kan dia mulai deklan, masih bonus demografi, tapi kemudian nanti ya usia tua yang mulai lambat secara perlahan itu akan meningkat ya setelah lansia. Oke, silakan. Izin Bu, izin menyampaikan untuk Ya. kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan bonus demografi, yaitu ada di bidang kesehatan Bu, dengan meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak dan meningkatkan berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan, pemerintah mewajibkan untuk wajib belajar 12 tahun Bu, dan meningkatkan berbagai fasilitas-fasilitas pendidikan agar terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas Bu. Jadi di bidang kesehatan ya, terutama yang itu ya kemarin ya, kebijakan yang kemarin oleh Menko Kesra ya, Muhajir Effendi ya, bahwa ternyata kan usia kerja kita yang sekarang itu dulunya itu berapa persen? Hampir 60% itu pernah stunting gitu ya. Nah itu kan kita nggak bisa berharap banyak ya untuk karena kita tahu bahwa usia-usia balita itu adalah usia golden age. Nah justru pada usia-usia itu yang biasanya volume otak segala macam ya itu berkembangnya sangat pesat. Nah diharapkan pada saat itu dia sehat, kemudian gizinya baik gitu ya. Tapi ternyata justru di usia kerja yang sekarang ini berapa puluh persen ya kemarin, 40% atau 60% ya itu pernah stunting. Itu kan artinya pernah mengalami gizi buruk gitu ya, perkembangan yang tidak sebaik orang yang normal gitu kan. Nah itu juga menjadi persoalan. Nah kemudian tadi jadi kesehatan itu menjadi sangat penting ya, karena dia menjadi bagian dari pelayanan dasar. Jadi sekarang kebijakan-kebijakan yang terkait peningkatan kesehatan, baik itu melalui BPJS dan lain-lain, nah itu sangat diperhatikan ya oleh pemerintah, terutama yang tadi, yang generasi-generasi yang ini nanti di era bonus demografi misalnya mereka akan menjadi tenaga-tenaga produktif gitu ya, tenaga-tenaga yang memasuki usia produktif. Dan tahun ini saja ya 2021 itu yang masuk ke ini menurut data dari ini ya, data berdasarkan sistem informasi administrasi kependudukan itu ada tuh 4 juta lebih ya yang memasuki usia wajib KTPL. Nah itu sekitar 4 juta, berarti 17 tahun ya kan. Nah sekarang karena sistem informasinya sudah, data kependudukan itu sudah menjadi database nasional gitu ya, dia sudah
terupdate gitu ya, yang terintegrasi secara nasional, itu akan mudah dilacak ya. Nah ini kan berarti ada usia-usia produktif. Mungkin sebagian besar mereka berada di usia sekolah gitu ya. Nah usia-usia sekolah ini yang harus dijaga terus ya produktivitasnya, termasuk juga yang mereka memasuki usia kerja. Nah itu keterampilannya. Nah salah satunya di bidang pendidikan tadi ada wajib belajar. Jadi compulsory education. Karena di SDGs itu ya, Sustainable Development Goal itu kan ada satu education for all ya. Jadi pendidikan untuk semua, dan itu makin ditingkatkan ya. Usia wajib belajar itu kalau tadinya 9 tahun, kemudian dinaikkan lagi menjadi 12 tahun misalnya ya. Karena nanti rata-rata lama sekolah ini akan menjadi dasar untuk pengukuran IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi salah satu indikator dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia itu adalah pendidikan, dan itu adalah rata-rata lama sekolah ya, lama sekolah, angka melek huruf. Kemudian kalau di kesehatan itu usia harapan hidup ya. Nah Indonesia itu punya usia harapan hidup, dan salah satu indikatornya lagi adalah daya beli gitu ya. Jadi nah tapi kita kalau sekarang kan kita masuk di era pandemi COVID ya. Nah ini kita bisa inilah ya, bisa tahu kondisi perekonomian memang sedang diuji gitu ya. Walaupun sekarang kita masuk di PPM mikro ya, PPKM mikro yang artinya diperketat ya. Tapi beberapa daerah kan juga kesulitan karena membalance ya antara kondisi kesehatan dengan ekonomi. Gimana caranya ekonomi tetap berjalan tapi kesehatan itu juga tetap bisa dikendalikan. Nah ini tentu diperlukan upaya-upaya yang tidak mudah ya, karena juga tingkat kepatuhan masyarakat itu sangat diperlukan ya. Gimana ekonomi berjalan tapi kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena mobilitas kan menjadi dibatasi gitu ya, kerumunan tidak boleh gitu kan. Nah seperti itu ya, jadi pendidikan. Kemudian kita lihat beasiswa-beasiswa yang diberikan juga kepada generasi muda, itu dalam beberapa tahun ini sangat gencar ya. Ini termasuk salah satunya adalah beasiswa untuk sekolah ke luar negeri ya. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. LPDP itu tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Bahkan di luar negeri itu ada juga yang formulanya untuk universitas terkemuka dunia, ya kan? Nah, kita kemarin itu kakak-kakak saudara kan juga baru diseleksi kemarin ya untuk mengikuti beasiswa LPDP, baik yang di kampus Jatinangor maupun di Cilandak yang untuk Wasana. Dan itu ada beberapa belas orang yang lolos untuk mendaftar ya, untuk mendaftar LPDP. Nah, itu bisa ke universitas yang dibuka itu salah satunya universitas terkemuka dunia ya. Ada Harvard kalau di Amerika, ada Stanford, ada UCLA, ada Oxford di Inggris gitu ya. Leiden. Ya. Ya, nanti saudara kan sebentar lagi juga Wasana, setelah itu bisa ikut ya. Jadi mulai dari sekarang harus dipersiapkan, terutama salah satunya kan kemampuan IELTS-nya, karena ada batas minimal kan ya untuk bisa mendaftar di LPDP. Nah itu diharapkan nanti akan menjadi orang-orang lah ya yang akan berkiprah lebih baik ya di Indonesia ya untuk meningkatkan tadi ya kualitas SDM-nya gitu. Ya begitu ya. Terima kasih ya Octavia Hardians dan tadi Abdillah. Nanti Abdillah tolong dicek lagi data ya, terutama data yang hasil sensus penduduk yang tahun 2020. Kita sudah masuk. Karena begitu usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, itu kita udah masuk bonus. Dan bonus demografi ini hanya terjadi satu kali dalam satu ini kehidupan ya suatu negara, itu tuh hanya terjadi sekali. Nah, nanti setelah ini berarti kita akan secara perlahan nanti usia tua itu akan meningkat, karena kan usia produktif itu lama-lama kan akan menjadi
Nah, kenapa kita bisa menghadapi bonus demografi? Itu karena keberhasilan KB di masa lalu, ya. Keberhasilan KB di masa lalu, dan itu di era Orde Baru, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, isu dan kebijakan kependudukan. Masih yang melanjutkan yang kemarin. Nah, ini yang ruang lingkup pokok bahasanya ya. Ini ada pendahuluan, kemudian ruang lingkup kebijaksanaan kependudukan atau kebijakan, masalah strategis kependudukan, kemudian tantangan sosial, ekologi, dan ekonomi dalam kependudukan dan pembangunan berwawasan kependudukan. Nah, apa itu kebijaksanaan kependudukan ya? Jadi langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis. Nah, demografis ini yang terkait dengan kependudukan ya. Dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama. Apa itu variabel demografi yang utama? Nah, itu ya yang ada fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Ya. Jadi yang terkait dengan kelahiran, kematian, dan mobilitas apa? Ya perpindahan. Ya perpindahan atau perpindahan penduduk ya. Nah di kita kan ada urbanisasi, ada transmigrasi ya, itu terkait migrasi ya. Nah ini pengelompokan kebijakan itu ada pronatal dan antinatal. Kemudian macam kebijaksanaannya itu kalau pronatal itu pro pada kelahiran ya. Kalau antinatal, nah itu termasuk salah satunya yang family planning program ya, family planning program. Nah kebijakannya itu bisa nasional, bisa juga sektoral ya. Kemudian program kependudukan itu salah satunya adalah keluarga berencana. Nah itu yang terkait dengan fertilitas dan juga mortalitas ya. Ini tidak hanya terbatas pada kuantitas, tapi juga kualitas ya. Bagaimana, jadi keluarga berencana itu tidak hanya membatasi jumlah kelahiran, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan seorang anak sampai dengan dewasa. Kemudian transmigrasi. Nah transmigrasi ini terutama untuk pemerataan ya. Pemerataan pembangunan terutama karena penduduk ini bisa jadi aset ya, aset di dalam pembangunan. Nah kalau jumlah penduduknya kurang pada suatu daerah, nah itu proses pembangunan juga bisa terganggu. Nah kalau di hasil sensus penduduk 2020 kemarin kan tetap masih Pulau Jawa ya, Jawa itu masih 56% ya. Jadi kalaupun ada penurunan tuh sebenarnya ada penurunan tapi tidak signifikan ya. Kenapa orang cenderung menarik untuk ke Jawa? Ya, tadi mungkin karena di Jawa fasilitas segala macam tuh tersedia. Maka itu pembangunan itu harus diratakan ya. Harus tidak boleh ada gap atau kesenjangan. Sehingga orang tidak tertarik hanya ke Jawa. Jadi kalau kata orang pendidikan yang baik itu ada di Jawa gitu. Fasilitas yang baik itu ada di Jawa. Nah, gimana caranya? Pendidikan yang baik pun tidak hanya di Jawa, tapi di semua kepulauan di Indonesia itu punya pendidikan dan merata ya. Nah sekarang kita akan lihat ya Indonesia Demographic Challenge. Tantangan demografi atau kependudukan di Indonesia. Ini di kampungnya siapa ya ini?
di Jakarta. One of the Indonesian various social problems jadi ini is sebentar. uncontrolled population explosion. Population is not only a problem Kok for bahasanya Indonesia, ini but a serious one for the world. The terjemahannya kok United Nations estimates the world population in October 2011 to reach 7 billion people. In 1950, the world population was just 2.5 billion. Indonesia is the fourth most populated country in the world with a population of 237 million after China, India, and the United States. Indonesia's population growth rate reached 1.49% per year. This means that the Indonesian population grew by 4.5 million to 5 million per year. In 2007, nggak bisa sih. Bentar ya, kok ini Belarusia. Saya maunya Indonesia. HIJK. Kok masih belum? Apa Belarusia? Bentar ya. Izin Bu. Ya, ampun. Oke, sebentar kita ulangi lagi deh. Demographic Challenge. Tantangan demografi di Indonesia. Ini sebenarnya dia karena versi bahasa Inggris ya. Sebenarnya ini diceritakan bahwa program KB itu berhasilnya ketika Orde Baru gitu ya. Tapi ketika sudah mulai otonomi daerah, nah itu sudah pada political will ya kepala daerah. What did you eat yesterday? one of the Indonesian various social problems is uncontrolled population explosion. Population is not only a problem for Indonesia, but a serious one for the world. The United Nations estimates the world population in October 2011 to reach 7 billion people. In 1950, the world population was just 2.5 billion. Indonesia is the fourth most populated country in the world with a population of 237 million after China, India, and the United States. Indonesia. Kalau hasil sensus penduduk 2020 berapa penduduk Indonesia? 271 juta lebih ya, hampir 271,9 ya, hampir 272 juta ya. Indonesia's population growth rate reached 1.49% per year. Ya ada penurunan sedikit sih di This laju means kelahiran ya dari that the 1,3 Indonesian gitu population ya. grew by 4.5 million to 5 million per year. In 2007, population growth reached 1.5%. Reducing growth rate to 1.1% by 2015 is in line with the target of the National Medium-Term Development Plan. It is judged to be unrealistic because the number of women in reproductive age 25 to 29 years
in 2010 greater than that in 2000. The estimate was that there were about 9 million women in reproductive age in 2000 and 11 million women in 2010. Population growth rate is believed to be an accumulation of low education level and high poverty rate. Ya, jadi tingkat pendidikan dan tingkat Both kemiskinan factors ya. lead to low Itu awareness, dua birth aspek control yang exacerbated by cultural dinilai factors mempengaruhi associated with novel masih values, tingginya laju having pertumbuhan many penduduk children kita. in agricultural setting. Technically, these two factors also lead to low access to modern contraception methods. Nah, jadi tingkat pendidikan ini bisa mempengaruhi terhadap akses tadi ya, akses terhadap informasi, termasuk salah satunya adalah keluarga berencana, gitu ya. One of the successful efforts to curb population growth in Indonesia is the family planning program. The success of the program because of the very strong political commitment from the president. Nah, ini perhatikan ya, bahwa katanya sebenarnya keberhasilan KB di masa lalu itu lebih pada komitmen politik ya. Komitmen politik. Kalau dulu kan kita masih sentralisasi. Jadi sampai tahun 99 itu kita masih sentralisasi ya di era Orde Baru. Nah, baru setelah era otonomi daerah mulai 99 dan diberlakukan secara efektif 2001. Nah, itu political will-nya itu ada di kepala daerah ya. Family planning was initiated during Suharto's reign. Whatever President Suharto said was the time and also in the village level. Jadi ketika era masih sentralisasi ya, pemerintah pusat waktu itu presidennya Pak Harto, jadi apa kata Pak Harto itu semua ngikut ya kan, karena semuanya masih mengacu kepada pusat gitu ya. Tapi setelah desentralisasi, kewenangan itu sepenuhnya diberikan kepada daerah. Nah, tentu ini sangat tergantung pada political will dari masing-masing kepala daerah. Mungkin kalau yang di Jawa karena penduduknya sudah banyak, mungkin masih memegang komitmen yang kuat ya terhadap KB. Tapi bagaimana dengan di luar Jawa? Everybody knows what is the willingness of the president. It reaped tremendous success by suppressing population growth rate from 2.8% at the beginning of the program in the 1970s to 1980s to 1.98% between 1980 to 1990. Actually, the New Order era, the communication on family planning is very good and very comprehensive. It's fully a good design. Centralized government system allows the government to utilize its powers to effectively mobilize resources. I think centralization in one hand gives a good impact to the success of family planning. Ini video di Jakarta ya. The wave Banyak of banget reformation penduduknya. that started in 1998 fertilized the euphoria of democracy and freedom for citizens. The reformation of the politics in Indonesia came up. At the time, family planning no longer enjoy the support from the president. So family planning is not become a priority agenda in the development of Indonesia. Various types of coercion during Suharto's government programs were eliminated regardless of whether they were good or bad. One of those is the family planning program of the New Order, which many considered
as not allowing women to make decisions for their reproductive life and rights. Generalization, we have difficulty to manage family planning in the field. So we have difficulty also to get the person who is in charge on family planning in the field. Since then, population growth rate that decreased from 1970 to 2000 was stagnant since 2000 to 2010 at 1.49%. That's why during the reformation, the achievement of family planning program is not so good. The challenge will be is how do you get universal access when you have over 500 different parts of the country making semi-autonomous decisions about what could be done. Uncontrolled population growth is very close with the status of the health mother. I think if Indonesia cannot control or reducing the population growth rate, but with the limited access to the quality of health services, and it will be so terrible. Because right now the population growth rate is about 1.49%, and there are about 5 million babies delivered every year. And you can imagine how much cost. Katanya ada sekitar 5 juta bayi ya dilahirkan. Kalau dengan laju pertumbuhan 1,49%, walaupun nih di 2020 kemarin sudah berkurang ya menjadi 1,32 ya. Nah itu setiap tahun itu ada sekitar 5 juta bayi dilahirkan ya setiap tahun. Itu ketika laju pertumbuhan penduduk kita 1,49. Itu di sensus 2010 itu 1,49, tapi kemarin kemudian ada penurunan ya dari hasil sensus. Tapi karena absolutnya besar, walaupun penurunannya tetap aja jumlahnya banyak ya. Million babies delivered every year, and you can imagine how much cost that government spend every year to provide the quality of health services. And if we talk about the quality of health services, it's not only about infrastructure, but also about the skill of the health provider and also the support of the system. The distribution of population, which is concentrated in Java with 57.49%, has also created various social problems. Lack of clarity on government political will and fragile performance in population pose a huge core for those who work in the field of demography. During the Suharto era, we just need to advocate Suharto. But right now, we have to advocate President, we have to advocate the Minister, we have to advocate Governor as well. Ya, jadi kalau ketika di era ini bukan berarti kita harus kembali ke era sentralisasi ya, tapi ini digambarkan salah satu keberhasilan KB di masa lalu itu karena waktu itu yang perlu diadvokasi itu cuma Pak Harto. Begitu Pak Harto ngerti dan ini kemudian beliau akan memerintahkan secara ini ya ke semua pemerintah daerah itu semua pasti nurut gitu ya. Tapi berbeda seperti sekarang gitu ya. Di KKBN itu lebih berat tugasnya karena selain mengadvokasi presiden, juga harus mengadvokasi menteri, kemudian ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan itu dilakukan secara berjenjang, tidak lagi satu komando seperti dulu ya. Jadi harus masing-masing pendekatannya ini, dan itu tentu membutuhkan the bupati and the major. Multi-stakeholders collaboration becomes a necessity. There are still opportunities to change the situation. Let us think together. Oke, itu tadi ini ya apa namanya mengenai
tantangan demografi di Indonesia. Jadi masih pada jumlah penduduk, ledakan penduduk yang cukup besar gitu ya. Nah, itu akan berimplikasi kepada semua bidang gitu ya. Baik apalagi dukungan kesehatan, pendidikan yang belum sebaik yang diharapkan gitu ya. Tadi kualitas kesehatan dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau minta opini dan pendapat. Ya, ini masih di kelas F5. Kok Octavia lagi ya? Nggak jadi. Masih Octavia. Kan Octavia tadi udah ya? Udah, Bu. Oke, Winda Dwi Marfuani. Winda hadir? Winda? Ada Winda? Winda, mana suaranya? Siapa tadi? Winda ya? Winda? Halo, Winda Dwi Marfuani. Winda? Apa suara saya nggak kedengaran? Franciscus, Winda hadir apa enggak? Izin Bu, di daftar hadir Bu, izin Bu. Kemana Winda? Winda Dwi? Winda masih bergabung atau sudah ini? Oke, saya cari yang lain. Vina ada? Saya cuma mau menanyakan tentang pendapatnya mengenai keluarga berencana. Vina Azariska. Tidak ada. Oke, saya ini lagi. Ini yang putri-putri. Kobe Bryant, ya. Ada hadir. Ini dari Papua ya, Kobe Bryant Wea ya. Siapa? Ini barusan suara siapa? Izin Bu, siapa? Vina Bu, izin Bu. Oh, Vina. Vina, tadi Vina ya? Yang saya panggil-panggil tadi Vina ya? Mungkin Bu, siapa Bu, izin Bu. Coba lihat hasilnya tadi siapa aja. Oh iya, Vina. Ya, oke Vina. Vina dari mana asalnya Vina? Izin Bu, Kalimantan Selatan Bu, izin Bu. Oke. Vina coba mungkin bisa cerita sedikit mengenai program keluarga berencana di Kalimantan Selatan. Kalau ini kan sekarang ada kampung-kampung KB ya. Sekarang itu kan ada program kampung-kampung KB gitu ya. Apakah kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana itu bagaimana kalau di Kalimantan Selatan? Menurut ininya Vina lah ya, pengamatan Vina. Kalau tadi kan dibilang waktu Orde Baru tuh semua daerah itu akan patuh dan nurut kepada presiden karena waktu itu sentralisasi. Tapi setelah desentralisasi kan itu tergantung keinginan ya, political will-nya kepala daerah. Nah kalau kepala Kalimantan Selatan kalau nggak salah kan sekarang PJS gubernur ya. PJS-nya gubernur yang dari Kemendagri. Salah. Oke, Vina. Silakan Vina. Vina dulu aja, Vina. Yang Kalsel tadi, Vina. Oke, Vina.
Menghilang, Vina. Linda, Kobe Bryant tadi, Kobe Bryant. Laki-laki juga nggak apa-apa ditanya pendapat tentang keluarga berencana. Kobe Bryant dari Papua ya? Bukan. Halo? Izin menyampaikan. Jadi waktu tahun 2020 Kalimantan. Ini siapa yang bicara? Izin Bu, Vina Bu, izin Bu. Oh iya, masih Vina ya. Oke, silakan Vina. Vina, suaranya hilang-hilang ya. Izin Bu. Ya. Tadi bagus. Ya. Izin menyampaikan. Jadi Kalimantan Selatan itu waktu tahun 2020 ada namanya inovasi gerakan Haragu Banua. Nah, jadi itu gerakan Haragu Banua itu diambil dari bahasa Banjar, Haragu Banua itu. Jadi Haragu itu berarti peliharaan, kalau Banua itu kan berarti daerahnya, Bu. Jadi sehingga gerakan Haragu Banua itu gerakan yang mencintai daerah dengan mengupayakan pencapaian KB, Bu. Itu gerakan itu gimana, di antusias masyarakat terhadap gerakan tersebut seperti apa? Izin Bu, menurut saya respon dari masyarakat waktu itu baik sih Bu, karena karena itu tuh didukung juga sama pihak yang terkait kayak stakeholder, medis sama mitra kerja gitu Bu. Jadi itu memang program dari provinsi atau kabupaten kota? Provinsi ya? Provinsi ya? Itu tadi gerakan itu dari Kalimantan Selatan ya? Provinsi? Oh iya. Jadi itu gerakan yang diinisiasi oleh provinsi. Karena kalau yang Kampung KB itu gerakan dari pusat ya, BKKN pusat, kemudian untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya lihat juga di Jatinangor ini ada juga banyak beberapa yang menjadi pilot project untuk Kampung KB ya. Karena itu biasanya kalau kita masuk ke salah satu desa itu semacam ada tulisan ya Kampung KB gitu. Nah kemarin saya kalau nggak salah ke Cilayung atau Cileles ya, itu ada tulisan Kampung KB gitu. Jadi tapi itu juga kita bisa cek secara online ya, ada data-data mengenai Kampung KB. Karena kemarin itu banyak juga wacana yang terutama yang dari Adminduk itu mengambil topik ininya mengenai Kampung KB. Ya mudah-mudahan ya family planning program ini bisa seperti waktu ketika kita dulu di Orde Baru ya. Tapi tentu saja bukan karena doktrin dan paksaan ya, tapi karena kesadaran ya, kesadaran bahwa memiliki jumlah anak sedikit dan direncanakan secara baik itu akan meningkatkan kualitas hidup dan pada intinya nanti akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia ya. Terutama yang putri-putri, tapi tidak hanya putri ya, tapi juga putra juga gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ini tadi tentang ini ya, nah kemudian ini terkait dengan overpopulation. Overpopulation itu kelebihan jumlah penduduk ya, over ya. Over ini bisa karena tadi explosion, ledakan karena tadi tingkat laju penduduk yang tinggi. Nah itu nanti akan, oke sebentar ya.
Halo Nek, lagi ngajar. Kita ada rapat ya jam 9 ya? Linknya ini ya di PDF ya, agak sulit belum di share, yang tinggal klik. Aku ngajar dulu bentar Neng, nanti habis ini langsung bergabung. Ya, nanti kita diskusi setelah itu toh. Oke gelis, ya. Oh iya, sebentar nanti aku telepon ya. Beresin dulu ngajar. Oke, ini terkait dengan overpopulation. Tapi ada kata-kata don't be panic. Don't be panic itu jangan panik gitu ya. Nah ini salah satu konsultan Bank Dunia ya, Profesor Hans Rosling. Nah ini kan mengenai kependudukan di seluruh dunia gitu ya. I want to show you this yardstick. Very simple, poor and rich. And here I have all the 7 billions again. They are in a very simplified way lined up there from the poorest to the richest. Now, how much does the richest billion earn here in dollar per day? Let's look here. Ooh, it's coming up. Ooh, I can't even reach $100 a day. Then let's look at the middle billion, who is exactly in the middle. How much do they earn? It will come, yes, just 10. And then I go over here to the poorest billion. How much do they get? Well, just 1. This is the difference of the world today. And the economists, they draw a line which they call the line for extreme poverty, a little above $1. That's when you hardly can have enough food to feed the family. You cannot be sure that you have food for this. No? And 1 billion is clearly below that still. And the 2nd billion is sort of divided by that line. And then the others are above it. Ini Profesor Hans Rosling ini mau menggambarkan ya mengenai mungkin terkait dengan total fertility rate ya. Total fertility rate itu adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia produktifnya ya, usia reproduktifnya. Jadi negara-negara yang tadi ekonominya rendah ya, dari GDP-nya tadi ada yang sampai di atas ya, di rata-rata $10, ada yang $100 ya. Nah, itu negara-negara yang kaya ya. Kemudian nanti negara-negara berkembang terutama ya Asia, Afrika yang bahkan mungkin sebagian adalah negara miskin. Nah itu gimana pertumbuhannya? Now, the poorest people, they can hardly afford to buy shoes. And when they get shoes, the next thing they will save for is bicycle. This is where Andre and Olivia is. And after bicycle, you will go for the motorbike. And then after the motorbike, it's the car. And I remember when my family got the first car, it was a small gray Volkswagen. The first thing we did was to go to Norway on a holiday, because Norway is so much more beautiful than Sweden. It was a fantastic trip. And now I'm in this group. I can go, like the richest billion, we can go on holiday by airplane. Of course, there are people who are much richer than the airplane people. Some are so rich, so they're even contemplating that they should go as tourists out into space. And the difference in income from the airplane people to the very richest over there is almost as big as it is from the airplane people here, you know, all the way down to the poorest in that side. Now, the most important to remember from this yardstick is this. And I need to show you this, I need my stepladder. Sometimes you need some old, well-functioning technology also. Here. I can only reach up. Here they are. Now I'm at the top. The problem for us living on $100 a day is that when we look down on those who have $10 or $1, they look equally poor. We can't see the difference. It looks as if everyone is living on the same amount of money. And they say, oh, they are all poor. No, I can assure you, because I've met and talked with people who live down here, and I can assure you that the people down here,
They know very well how much better life would be if they would move from $1 to $10, 10 times as much income. This is a huge difference. Volkswagen, the first thing we did was we can go on holiday by airplane. The most important, us living on $100 a day, is that when we look down on those who have $10 or $1, they look equally poor. We can't see the difference. It looks as if everyone is living on the same amount of money. And they say, oh, they are all poor. No, I can assure you, because I've met and talked with people who live down here, and I can assure you that the people down here we live in a world of relentless change. Huge migrations of people to new megacities, filling soaring skyscrapers and vast slums. Ravenous appetites for fuel and food, unpredictable climate change. And all this in a world where the population is still growing. Should we be worried? Should we be scared? How to make sense of it all? $7 billion people now live on this planet of ours, isn't it? Ya, 7 miliar penduduk itu ketika tahun 2011 ya. Nah, sekarang kita sudah di 2000, kalau tidak salah ada perkiraan di 2050 itu nanti hampir 9 miliar penduduk ya. Nah, itu bisa dibayangkan ya bahwa daya dukung bumi gitu ya, carrying capacity-nya, daya dukung sumber daya alam dan lain-lain. Nah, itu tentu harus menjadi perhatian ya. Nah, ini kan the truth, the fact about population ya, fakta terhadap. Nah, tadi di awal Profesor Hans Rosling sudah sebutkan, apakah kita harus khawatir, apakah kita harus panik dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Beautiful. But when some people think about the world and its future, they panic. Others prefer not to think about it at all. But tonight, I'm going to show you how things really are. My name is Hans Rosling. I'm a statistician at... No, don't switch off. Because with the latest data from all countries, I'm going to show you the world in a new way. I'm going to tell you how world population is changing and what today's data tell us about how the future of the world will be. We undeniably face huge challenges. But the good news is that the future may not be quite as gloomy and that mankind already is doing better than many of you think. Jadi jangan panik ya kalau kata Hans Rosling. Babies, each one a blessing. But many people think population growth is out of control. Some even talk of a population bomb. Are they right? So where are we with population today, and how did we get here? I'm going to tell you a story about everyone who ever lived. Well, at least during the last some 1,000 years. Here we go. I give you 2 axes. This is time in years, and this one here is world population in billions. In the year 10,000 BC, when the first people were becoming farmers, then the archaeologists estimate that the world population was only 10 million. Imagine 10 million, that's like Sweden today. A world of only Swedes. But then,
as the millennia passed by, more farmers, food and people, and great empires could emerge. Egypt, China, India, and finally Europe. The population continued to grow, but very slowly. And I stopped here at the year 1800, because 1800, that's when world population became 1 billion. Imagine all that time, the population growth was just with a tiny fraction of a percent through thousands of years. But here, 1800, with the Industrial Revolution, everything changed and population started to grow faster. In little more than 100 years, it reached 2 billion. And then, you know, when I was at school, it was 3 billion. And many people said, the planet cannot support more people. Even experts said that. But what happens was this, you know, we became 4 billion, 5 billion, 6 billion, 7 billion. Imagine, more than half of the world population have been added during my lifetime. And the number is still rising. Most of the population growth in recent years has been in Asian countries, like here in Bangladesh. But the population has tripled during my lifetime, from 50 to more than 150 million. It's now one of the most densely populated countries in the world. Some 15 million already live in the very crowded capital, Dhaka. People here, whether in the city or the countryside, are intensely concerned about the size of families. But a new Bangladesh is emerging. Nah, ini semacam apa ya, contoh ya. Ini tentang pelaksanaan family planning program di Bangladesh. Jadi Bangladesh ini termasuk salah satu negara Asia, dia di Asia Selatan ya, yang karakteristiknya hampir mirip dengan Indonesia ya. Hampir mirip dengan Indonesia dan jumlah penduduknya juga cukup besar. Walaupun tidak sebesar Indonesia, tapi kalau dikaitkan dengan luas wilayahnya dia juga termasuk ya besar ya. Like the Khan family, Mom Taslima, daughters Tanjina and little Sadia, and Dad Hanan. মহিলাদের সাজার জন্য বহুত টাইম লাগে, পুরুষদের তো এত টাইম লাগে না। হইছে তোরে বাবা, এই যে আমার হাত দিয়ে মুছে লেলা দিলে কিলা হইল। Both Taslima and Hanan come from large families themselves, but they've decided to have just 2 children. বাংলাদেশে এখন একটা স্লোগান আছে যেটা সবার ঘরে ঘরে জানে যে দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। আমার ভাগ্য ভালো যে আমাদের 2টা সন্তান, অনেক সন্তান হইলে তো তাদের কষ্ট দিতে পারতাম, 2টা সন্তান যে মনে নিতাম তো তাদের এটা পূরণ করতে পারতেছি। তোমার আর কি আমার পকেট খালি হয়ে গেছে। Taslima and Hanan are part of a cultural shift away from big families. And for Taslima, it's also become a job. Jadi Taslima ini seperti kalau di kita itu kader ya, kader apa posyandu, KB gitu ya untuk balita. Ya jadi dia akan berkeliling gitu bagaimana sosialisasikan, mengajak orang, termasuk mendistribusikan ini KB ya. She works for the Layanan keluarga government family berencana. planning service, which Jadi dia employs keliling women like kampung her ya. in every village. She goes door to door to try to help others to have Door to door smaller kerjanya families ke too. rumah-rumah. Jadi kita nggak bisa hanya menunggu, kalau di kampung-kampung itu menunggu orang datang, tapi harus didatengin ya, harus proaktif. Nah ini sama kondisinya seperti di Indonesia. তারপরও আপনি এখন তো 2টা বাচ্চা হয়ে গেছে, আমরা তো গেলাম না, কোনো সবার লেগে যায়নি। Taslima offers advice, moral support, and most importantly, a range of contraceptives. কন্ডম আপনি তো 3টা মেয়ে, এখন আর বাচ্চা নিবেন? বাচ্চার জন্মদান করার ইয়ে হয়েছে আপনি, আপনার বাবা জানবে কিনা? কষ্ট তো আপনার করতে হয়, কষ্ট তার বাবা করে না। কষ্ট কে করে? কষ্ট করলাম যদি বলতে লাগেই করে, তা আমার কিছু করার আছে।
Nah ini sama juga ya seperti di Indonesia, kalau belum punya anak laki-laki belum berhenti misalnya gitu ya. Jadi karena kita kan masih budaya patriarki ya, jadi kadang-kadang kehadiran seorang anak, terutama anak laki-laki itu masih didambakan kalau belum punya. Tapi kalau yang sudah kesadarannya tinggi, yang sudah tingkat pendidikannya tinggi, sebenarnya tidak masalah ya. Laki-laki dan perempuan ya sama saja. Nah ini persoalan di negara-negara berkembang sebenarnya ya. অনেক যারা কম শিক্ষিত এরা বুঝতে চায় না, বুঝাতে হয়, অনেক সময় লাগে। So how successful has Taslima and Bangladesh been in reducing fertility rate? Oke, saya pikir nanti bisa di ini ya, bisa dicermati lagi ya sendiri ya. Itu tadi yang Hans Rowling. Jadi ini nanti bisa dicermati lagi ya. Jadi kondisi yang digambarkan tadi, terutama permasalahan ledakan penduduk, overpopulation, itu lebih banyak adalah di negara yang sedang berkembang atau developing countries. Tapi kalau negara-negara yang sudah maju atau developed countries, justru mereka itu kadang-kadang diiming-imingi, disubsidi segala macam, itu tetap malah males punya anak ya, karena mungkin karirnya bagus, jadi berkebalikan dengan kondisi di negara sedang berkembang. Jadi kalau sedang berkembang tadi harus didatengin satu-satu, diberitahu bagaimana ditingkatkan kesadarannya, dibantu gitu ya. Jadi nggak nunggu mereka datang gitu ya. Jadi harus door to door tadi. Nah itu sama di beberapa pedesaan di Indonesia pun kan kondisinya seperti itu. Nah kebijaksanaan kependudukan itu berhubungan dengan dinamika penduduk, yaitu perubahan pada tingkat baik itu fertilitas. Nah ini kan tadi yang variabel-variabel demografi utama ya, fertilitas, mortalitas maupun migrasi. Nah masalah strategis kependudukan itu antara lain ya, itu terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Maka itu sekarang kalau kita lihat kepala daerah kampanye, nah itu ini salah satu isu strategis yang banyak digulirkan untuk menarik perhatian dan juga orang mau memilih ya. Antara lain misalnya menyediakan lapangan pekerjaan. Kayak Jawa Barat tuh sekian juta lapangan pekerjaan akan disediakan gitu ya. Lapangan pekerjaan, rumah murah dan sebagainya ya. Kemudian memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan dan menambah kesejahteraan penduduk ya. Nah ini adalah isu-isu strategis yang terkait dengan. Nah kita tahu bahwa lapangan pekerjaan kita itu masih didominasi oleh labor yang unskilled. Malah kemarin Pak Menko bilang kan bahwa tenaga kerja yang ada di kita itu dulunya malah mereka mengalami stunting gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita pun mau genjot, nah kemampuannya tentu terbatas gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan pendidikan. Nah ini nanti dikaitkan dengan APM, APK ya, angka partisipasi kasar ataupun angka partisipasi murni SD, SMP, SMA gitu ya. Nah itu sudah berapa persen ya angka partisipasinya. Kemudian meningkatkan kesehatan, terutama yang terkait tadi ya, security food, rawan pangan dan kurang gizi. Ini akan menyebabkan stunting tadi. Kemudian menambah kesejahteraan penduduk. Nah terutama ya yang prasejahtera gitu ya, prasejahtera. Nah itu kan yang biasanya dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Nah ini bagaimana agar mereka keluar dari level itu. Nah kemudian apa tantangannya? Tantangannya itu bisa terkait dengan kondisi aspek sosial, ekologi dan juga ekonomi ya. Nah, tantangan sosial itu diantaranya tadi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang. Karena itu terkait tadi kan, penduduk itu menjadi aset di dalam pembangunan. Dia bisa menjadi tenaga kerja, gitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata. Nah ini adalah tantangan sosial. Kemudian nah ini kita lihat ya penyebaran penduduknya yang tadi belum merata karena ternyata masih lebih banyak di Pulau Jawa dan urbanisasi juga tinggi ya, terutama di Pulau Jawa dan
dan juga Pulau Sumatera ya ternyata. Dan tantangan ekologi, nah ini kaitannya dengan lingkungan ya. Nah itu terkait dengan air bersih, washing air bersih ya, drinking baik untuk minum, washing, cuci MCK ya, mandi, cuci kakus, dan sanitasi, drinking, washing, and sanitation. Kemudian juga kebutuhan air untuk pertanian, agriculture, manufacturing, pabrik gitu ya, mining, tambang, dan energy production. Jadi kita ini dihadapkan pada kekurangan air gitu ya, air bersih terutama. Tapi kan kalau air yang ini mah kadang-kadang banyak melimpah ya, terutama kalau pada musim hujan ya, dengan tingkat ini yang tinggi itu banjir gitu ya, longsor dan sebagainya. Jadi yang dimaksud adalah yang terkait dengan MCK ya, mandi, cuci. Nah itu tantangannya ya, tantangan ekonomi. Nah ini efek kehidupan ya kota. Karena tadi kan di tahun 2008 itu jumlah desa dan kota di dunia itu udah sama. Dan ke depan akan semakin banyak perkotaan ya. Dan perkotaan ini selalu dikaitkan dengan kompleksitas permasalahannya yang makin tinggi ya. Nah, semakin banyaknya konsumsi makanan, produk tahan lama ya, barang diawetkan, energi gitu ya. Sedangkan lahan pertanian itu semakin sedikit, semakin sempit, bahkan mengalami degradasi. Sumber daya alam pun terbatas. Nah ini menjadi tantangan ya. Nah itu yang dikaitkan nanti dengan carrying capacity, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian apa yang permasalahannya? Bahwa pertumbuhan penduduk itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi gitu ya. Karena tadi kalaupun tersedia tenaga kerja yang banyak, tapi kan skillnya bagaimana gitu ya. Nah ini karena terkaitkan ini tadi dari tantangan sosial dan bahwa fertilitas tinggi merupakan sumber kemiskinan baik di tingkat rumah tangga maupun tingkat makro. Ya kalau fertilitas tinggi itu tidak diimbangi dengan kualitas ya. Kemudian hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahap fertilitas tinggi, pertumbuhan pendapatan per kapita terserap untuk memenuhi kebutuhan penduduk muda yang besar jumlahnya. Untuk biaya pendidikan, untuk biaya rumah tangga, dan sebagainya. Sementara proporsi tenaga kerja terhadap jumlah penduduk kecil, padahal mereka diharapkan memupuk tabungan yang nantinya diinvestasikan demi peningkatan. Nah, ini tadi ya di bonus demografi ya. Kalau tenaga kerjanya terserap, nah itu menjadi window job opportunity ya. Dan seterusnya. Nah ini grand design pembangunan kependudukan. Grand design kependudukan ya. Penduduk dalam pembangunan memiliki posisi yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan, juga sebagai sasaran dari hasil pembangunan. Subjek sekaligus objek. Namun ya. Dalam perkembangannya di Indonesia masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan. Dari aspek kuantitas, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang berada di peringkat ke-113 dari 188 negara, kualitas penduduk belum sebaik yang diharapkan. Ditandai dengan angka kematian yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penduduk miskin yang masih besar jumlahnya. Sedangkan untuk persebaran dan mobilitas penduduk, masih dijumpai persebaran yang tidak merata.
karena 58% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura. Implikasinya adalah kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Selain itu, pembangunan keluarga juga belum optimal dan administrasi kependudukan belum tertib. Grand Design Pembangunan Kependudukan atau yang kita kenal sebagai GDPK hadir sebagai salah satu mimpi untuk menuntaskan masalah pembangunan kependudukan sesuai dengan tujuan utama untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi sehingga dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. GDPK berupa suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahunan. GDPK memuat tentang analisis situasi dan isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program pembangunan kependudukan, serta roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi 5 bidang yaitu pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga. Ya, jadi ini Grand Design Pembangunan Kependudukan Indonesia ya. Jadi GDPK. Antara lain itu pengendalian kuantitas, salah satunya melalui keluarga berencana tadi, dan peningkatan kualitas, baik pendidikan maupun kesehatan. Kemudian penataan administrasi kependudukan. Nah, administratif kependudukan ini sangat penting ya, karena semua perencanaan pembangunan itu tentu membutuhkan data yang valid dan akurat. Nah, nanti di data administrasi inilah yang menjadi rujukan ya, di mana sebenarnya penduduk yang banyak, di mana penduduk lansia yang banyak, sehingga nanti betul-betul rencana pembangunan itu tepat sasaran ya. Kemudian penataan persebaran mobilitas. Nah, transmigrasi diantaranya itu adalah kebijakan ya, biar supaya pembangunan juga bisa lebih merata, karena penduduk ini kan selain sebagai objek dia juga sebagai subjek ya pelaksana. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan keluarga ya, bagaimana pendidikan karakter di dalam keluarga itu menjadi lebih baik ya. Penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011 sampai dengan 2000 lembaga dan akademisi serta elemen masyarakat, sehingga dapat dikatakan GDPK merupakan program bersama yang memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat lintas sektor, baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. GDPK dapat digunakan sebagai acuan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dan pelaksanaan GDPK mengamanatkan agar setiap tingkatan wilayah mulai dari pendudukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini pembangunan berwawasan kependudukan minggu lalu sudah kita sudah kita bahas ya. Jadi saya pikir ini apa saja dimensinya. Jadi cukup sekian ya pertemuan hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita ini aja ya. Minggu depan kita minggu tenang ya. Nah, jangan lupa dipelajari modul. Modul itu ada di Google Classroom, di referensi dan ini. Jadi pelajari modul selain bahan-bahan yang kita yang dipresentasikan, juga
pelajari modul. Materinya setelah UTS ya. Jadi materi setelah UTS, kalau nggak salah kita kemarin sampai bab fertilitas ya. Nah, jadi kita mulai sampai dengan fertilitas ya, mortalitas fertilitas. Nah, setelah itu materi-materi. Tapi bisa jadi juga bahan sebelum itu terkait ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian ya. Jadi tolong dipersiapkan penguasaan materi setelah materi UTS ya. Oke, selamat melaksanakan ujian. Semoga hasilnya nanti bagus dan semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama perkuliahan kita ya. Izin Bu, sama-sama Bu. Ya, semoga lancar dan sukses ujiannya, dan habis ujian mudah-mudahan bisa cuti deh. Amin. Ya. Amin Bu, siap, terima kasih Bu.